Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami ingin mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini, tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri, seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, pada webinar Fast Consult hari ini kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kami telah sampai pada seri ke-17 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series, dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-17 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal-hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai objek versus non-objek pasal 23. Kemudian perhitungan PPh pasal 23, dan ekualisasi biaya jasa, sewa, royalti versus SPT PPh pasal 23. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat. Dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan di Vokasi Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri relawan pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat ini. Ya, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke seri ke-17 seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang. Eh, Sebelumnya kita sempat bahas PPh satu. Hari ini kita bahas seputar PPh tiga. Nanti ada jasa, sewa, royalti, bunga gitu ya Bapak Ibu. Termasuk nanti ada case SP2DK yang nanti saya tampilkan di kasus terakhir. Eh Ya, Bapak Ibu juga perlu diketahui bahwa salah satu kewajiban withholding tax yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak adalah kemarin kita udah bahas PPh satu, salah satunya adalah PPh tiga ya. Hari ini kita akan bahas. Jadi PPh tiga, eh, kewajiban ini tertuang di pasal 23 pasti di Undang-Undang PPh. Kemudian ada turunannya di PMK 141 2015. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Undang-Undang PPh itu di pasal 23 disebutin beberapa objek ya yang harus dipotong. Ada bunga, sewa, kemudian ada royalti, kemudian ada hadiah penghargaan yang selain dipotong PPh pasal 21, kemudian ada jasa lain. Di situ disebutin ada beberapa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Jasa lainnya ini diatur di PMK 41 ya Bapak Ibu ya. PMK 41 2015 yang sampai hari ini masih berlaku ya. Nanti saya akan sampaikan juga isu terakhir di Cortex System di 2025 nanti ya Bapak Ibu. Eh, di PMK 141 2015 ini rinciannya, jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi jasa kepada pihak ketiga, ini rinciannya sangat banyak ya, daftar jasa-jasanya. Jadi ini kategorinya adalah positive list. Jadi kalau ada jasa yang tercantum di PMK 141, otomatis menjadi objek pasal 23 ya, kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan wajib pajak dalam badan dalam negeri, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Per 33 2009, ada Per 25 2018. Ini terkait dengan tentuan P3B. Kemudian ada kategori eh, pengenaan pajak untuk royalti, sinematografi, dan sebagainya. Kemudian ada SE 53 terkait dengan kategori definisi imbalan bruto atau penghasilan bruto yang sebenarnya sudah diakomodir di PMK 141 2015. Nah, sebelum masuk ke arah mana yang dipotong, mana yang enggak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi Bapak Ibu perlu digarisbawahi dulu bahwa kalau kita bertransaksi dengan pihak ketiga, eh, kita kan ditunjuk ya sebagai pemotong pajak ya Bapak Ibu. Kita di sini ya wilayahnya. Kita ditunjuk sebagai pemotong pajak. Nah, ketika ditunjuk sebagai pemotong pajak oleh negara, kita punya kewajiban untuk memotong pajaknya pihak lain, ya. Jadi kita dapat amanah dari negara, mohon untuk potong pajaknya orang lain, kemudian kita setor dan kita lapor gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sekiranya ada kewajiban pajak yang tidak kita tunaikan, nanti mitigasinya adalah asesmennya adalah dari SP2DK atau pemeriksaan, resikonya itu ada di kita. Jadi Bapak Ibu, misalkan ada transaksi dengan pihak ketiga dan Bapak Ibu nggak motong gitu ya, itu resiko ada di kita ya. Jadi ini resikonya ada di kita ya. Jadi kita punya resiko compliance ya Bapak Ibu. Kalau nggak motong,
resikonya di kita, bebannya beban kita. Tidak bisa bebannya itu dialihkan ke pihak yang dipotong. Jadi contoh misalkan 2000, let's say 2020 Bapak Ibu dapat SP2DK, kemudian ada temuan PPh tiga misalkan nggak dipotong, misalkan let's say 30 juta, anggaplah dari satu lawan transaksi ya. 30 juta ini nggak bisa di-shifting ke lawan transaksinya. Jadi justru menjadi compliance kita, cost compliance kita. Jadi kita harus bayar pakai duit kantor, kemudian kita bayar juga tidak bisa nagih ini kepada pihak ketiga, tidak bisa. Kenapa? Karena pihak ketiga itu tidak ada hubungannya. Karena pihak ketiga itu ketika 2020 mereka sudah selesaikan di SPT tahunan 2020 misalkan. Sehingga terjadi kurang bayar di mereka, mereka sudah selesaikan di pasal 29. Artinya penerbitan bukti potong yang sekarang pun ketika ada SP2DK itu memang nggak ngaruh ke lawan transaksinya. Atau Bapak Ibu dapat SKP misalkan, SKP PPh tiga, ada yang tidak dipotong sama kita, itu bebannya tidak bisa di-shifting ke lawan transaksi. Justru menjadi bebannya perusahaan. Jadi mohon untuk hati-hati. Ya, hati-hati adalah maksudnya adalah mitigasi dulu setiap transaksi yang masuk ke kita, kemudian sama kita olah, kemudian kita tentukan apakah ini objek pemotongan pasal 23 atau bukan gitu ya. Karena kalau terjadi kesalahan kita tidak motong, jadi misalkan gini, ada tagihan masuk, kemudian kita langsung bayar-bayar aja, ya hati-hati nih. Ya, karena ketika ada tagihan masuk, Bapak Ibu analisa objek pemotongan, kalau objek pemotongan silakan dipotong, nanti yang dibayar ke lawan transaksi adalah nilainya setelah pemotongan pajak. Gitu ya. Jangan sampai langsung dibayar-bayar sama sama teman-teman treasury atau teman-teman yang di bagian kasir pembayaran gitu ya. Jadi harus diverifikasi dokumen dan tentukan ini objek pemotongan atau tidak. Nah, setiap transaksi yang kita lakukan, tadi sudah jelasin contoh, saya dividen nggak perlu bahas ya Bapak Ibu. Karena dividen kan ketentuan terbaru untuk PPh tiga itu justru untuk PP badan dikecualikan ya. Karena bukan objek pajak ya. Sedangkan untuk orang pribadi bisa nggak kena ketika lawan transaksinya di apa namanya investasi kembali ya dalam eh, 3 tahun ya. Nah, saya bahasnya yang bunga ya, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan jasa ya. Jadi kalau ini transaksi ini kita lakukan kepada ini ya, kepada mereka-mereka WP dalam negeri dan atau BUT, maka kena pasal 23 ya. Kalau 26 kena WP, Badan Luar Negeri. Nanti kita akan bahas di webinar berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi silakan cek di sini dulu ya. Dan jasa ini tadi saya bilang ada di PMK 141 ya, 2015. Jadi silakan dicek dulu di sini. Nah, sekarang mana yang bukan objek? Ya, mana bukan objek? Nah, ini kadang-kadang kadang-kadang ya jadi dispute juga ya. Silakan Bapak Ibu counter ini ketentuan ini ketentuannya ada di pasal 23 sebenarnya. Pasal 23 ayat 4. Undang-Undang PPh ya Bapak Ibu. Undang-Undang PPh. Jadi ini tercantum di sana. Pertama adalah pembayaran kepada bank. Jadi setiap pembayaran kepada bank, contoh kalau kita bayar bunga pinjaman ke bank itu bukan objek pemotongan. Kan kita misalkan minjem sama bank, kemudian kita bayar bunga pinjaman tiap bulan gitu ya, atau sesuai dengan kontrak perjanjian, itu bukan objek pemotongan sama sekali. Kemudian sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna hak opsi bukan tanpa hak opsi ya nih, khusus untuk hak opsi. Hak opsi ini bukan objek pemotongan. Ya, taunya hak opsi Bapak Ibu silakan baca agreement-nya, kontraknya. Kontraknya ini ada klausul tertentu yang mengizinkan buat kita sebagai lisi itu untuk membeli eh, barang modal tersebut di akhir masa kontrak sebesar nilai sisa buku kurang lebih itu ya.
Tapi kalau Bapak Ibu sewa biasa, eh, posisi kayak aset hak guna gitu ya, itu posisi sewa biasa itu objek pemotongan, ya pasal 23. Kemudian dividen, tadi saya udah jelasin sedikit dividen, sekarang bukan objek pemotongan pasal 23. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kan gini ya, kalau dulu di bawah 25% kepemilikan, kemudian ngambil dari saldo cadangan laba ditahan gitu ya, itu objek pemotongan gitu ya, sepanjang di bawah 25%. Nah, sekarang nggak sama sekali ya, nggak ada sama sekali. Kemudian bagian laba, ini buat anggota firma gitu ya, persekutuan. Jadi, eh, firma itu masih satu kesatuan ekonomis dengan sekutunya ya, Bapak Ibu. Jadi ketika sekutunya ini dapat bagian laba, seperti dividen ya bahasanya, itu nggak akan dipajakin. Justru kenanya di corporate tax-nya ya, di PPh badannya. Dikena mungkin 22%. Jadi nggak double taxation. Kemudian hak eh, hasil usaha koperasi ya kepada anggotanya, ini juga nggak objek pasal 23. Kemudian ada lagi pembayaran kepada usaha, jasa keuangan, jalur pinjaman. Ini mirip seperti banking ya. Ini juga bukan objek pemotongan ya. Jadi objek pemotongan sangat sedikit ya Bapak Ibu. Eh, Sekarang kapan saat terutangnya? Jadi yang perlu diperhatikan adalah di saat terutang ini ada di PP 94 ya, setahu saya 2010. Sebenarnya di undang-undangnya disebutin ya Bapak Ibu, disebutin. Jadi saat terutangnya itu saat dibayarkan. Jadi konsep dasarnya adalah dibayarkan. Kemudian kemudian yang kedua adalah saat disediakan untuk dibayar ini seperti dividen, tapi kita bahas dividennya mungkin nanti yang pasal 26 aja. Kemudian jatuh tempo pembayaran seperti bunga dan sewa. Nanti saya ceritain ya. Jadi em, bunga itu kalau kita bahas di bunga ya, ini saya bikin bunga itu pasti di kontrak itu disebutin tanggal bayar bunganya ya. Contoh ya ini bunga ya. Misalkan bayar tanggal 30 bulan 6, kemudian 31/12 gitu ya. Setiap 6 bulan sekali harus bayar bunga gitu ya. Ini jatuh temponya ya. Ini jatuh tempo. Tempo. Nah, terus eh jadi kalau sekiranya nanti ada pembayaran bunga pinjaman, ini di luar banking ya, Bapak Ibu, di luar perbankan. Misalkan Bapak Ibu bayar bunga pinjaman ke induk perusahaan, bayar bunga ke pihak ketiga gitu ya. Misalkan bayarnya let's say tanggal sini ya, tanggal 31 bulan 5. Misalkan ini bayarnya. Ini udah terutang di sini nih. Benar udah terutang di sini. Tapi kalau sekiranya telat, ini tepat waktu ya, tepat waktu. Misalkan telat, misalkan bayarnya baru tanggal 25 bulan 7 ya. Sini ya. Ini telat nih. Ini telat. Saat terutangnya bukan di tanggal 25 bulan 7, tapi tanggal 30 bulan 6. Jadi nanti tergantung peristiwa yang mana terjadi lebih dahulu. Apakah saat jatuh tempo atau saat dibayarkan. Jadi nanti terutangnya di wilayah sini ya. Ketika telat ya. Tapi kalau tepat waktu ya sangat bayar gitu ya. Tapi kalau telat tanggal 30 bulan 6. Nah, itu bisa untuk bunga dan sewa. Kemudian ditentukan di kontrak perjanjian atau faktur. Ya, contohnya royalti, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain-lain. Ya. Em, ini memang the worst case terburuk kelihatan kalau misalkan si siapa namanya si pemeriksa pajak atau teman-teman AR itu melihat sampai dokumen fisik ya Bapak Ibu. Kan ini tercantum ya di dokumen fisik ya. Jadi di dokumen fisik kelihatan kapan jatuh tempo dan seterusnya. Tapi kalau sekiranya tidak sampai kelihatan di dokumen fisik, ya basically mereka ngambil dari yang dicatat.
ya, dicatat di pembukuan gitu ya. Jadi sifatnya accrual basis. Nanti hati-hati ya antara teman-teman accrual basis dengan provisi ya. Ini hati-hati juga nih masalah pencatatannya. Oke. Dan saat tertentu lainnya tergantung peristiwa yang mana terjadi lebih dahulu ya. Di mana tempat terutangnya? Nah, ini yang akan timbul ketentuan terbaru ya kemarin ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di PMK 81 ya 2024 yang rilis di Oktober kemarin, eh PPh 23 withholding tax itu sekarang nanti di Januari 2025 terpusat, tersentral. Jadi sekiranya Bapak Ibu punya punya misalkan ini kantor pusat, ini ada cabang 1, 2, 3 gitu ya. Semua nanti lari ke pusat semua, tersentral. Saat ini sampai Desember nanti 2024 masih berada di KPP lokasi ya. Jadi ya sekarang kan ada di masing-masing ya. Jadi kalau ketika ada pembayaran di cabang 1, 2, 3 ya di sana gitu ya. Tapi nanti semuanya di kantor pusat ya. Jadi pelaporan SPT 21-nya, sorry, laporan SPT 23-nya semua di pusat. Ya, pakai unifikasi lah sekarang. Sama ini Bapak Ibu. Kalau sekarang kan udah pakai unifikasi sebenarnya ya. Cuman informasi terakhir yang didapat itu kode KOP-nya, KOP, kode objek pajaknya itu sangat banyak nanti. Jadi kalau misalkan, sorry saya liatin ya, misalkan, nih ya, jadi di PMK 141 kan jasanya cukup banyak ya Bapak Ibu. Oke, sampai BJ ini ya Bapak Ibu. Nanti kode KOP-nya ini semua ada kode KOP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan harus bayar jasa sehubungan dengan catering, nanti kode KOP-nya sendiri jasa catering. Penyortiran tanah sendiri dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas sendiri lah sesi khusus untuk Cortex ya. Oke, saya balik dulu. Jadi sekarang mulai tersentralisasi. Jadi paling teman-teman yang di cabang itu masih bisa bikin bukti potong pakai NITKU ya. Tapi nanti pelaporannya, pembayarannya di kantor pusat. Oke, gimana cara hitungnya? Ya, sebenarnya tarifnya cuma dua ya, Bapak Ibu. 15% dan 2%. 15% ini dilakukan untuk yang bunga pinjaman selain kepada perbankan dan lembaga keuangan, kemudian royalti, kemudian penghargaan bonus, yang telah dipotong, selain yang telah dipotong PP 21. Kalau 21 kan dipotongnya untuk WPO OP ya dalam negeri ya. Ini bisa jadi Bapak Ibu ngasih penghargaan ke WP Badan, potongnya 15% gitu ya. Nanti definisi royalti Bapak Ibu silahkan lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH karena itu banyak sekali ini ya definisinya. Kemudian nah yang sewa eh, dan jasa kenanya 2%, ya, kenanya 2%. 2%-nya dari mana? Dari imbalan bruto atas jasanya saja sebenarnya konsep dasarnya sepanjang dapat dipisahkan antara jasa dan material ya. Kecuali untuk catering dan konstruksi ya. Nanti penjelasannya nanti ya untuk penentuan imbalan brutonya ya Bapak Ibu. Nah, sejak bergulirnya IBUT POT 2126 per Januari 2024 kemarin dan muncul fitur adanya NIK. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita bahas ketentuan pasal 23 kan kalau nggak punya NPWP kena 100% ya, lebih tinggi ya. Nah, dengan adanya fitur IBUT POT 2126 dan kemudian diaplikasikan juga ke posisi unifikasi, maka kalau lawan transaksinya tetap kita input NIK dan terdirect langsung ke sistemnya Dukcapil, maka jatuhnya tidak ada pemberlakuan 100% lebih tingginya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan potong 2% gitu ya normalnya.
Nah, tadi ya, basically dasar atas jasa ya, Bapak Ibu. Pengenaannya atas jasa. Nah, posisinya tadi untuk catering, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dapat tagihan dari catering, misalkan ya, di PTA itu masih, ini perusahaan jasa catering ya. Ini kita di PTB ya, kita B, ini bayar ya. Kemudian di tagihannya ini dirinci nih, jasa sekian, barang sekian gitu ya. Misalkan jasanya 1 juta, barangnya 40 juta misalkan, total 41 juta. Nah, ketentuan di PMK 141 gitu ya, kenanya atas seluruhnya Bapak Ibu. Jadi langsung dari 41 juta kali 2%, meskipun dipisah. Ya, jadi kita juga bahas yang konstruksi juga ya. Konstruksi juga sama. Dipisah pun kenanya atas jasa dan barang gitu ya. Nah, untuk yang lain, selain jasa catering, ini tidak termasuk, jadi tidak termasuk ya, jadi harus dikeluarin. Ya, misalkan contoh yang pertama, kalau Bapak Ibu ada kerjasama dengan perusahaan outsourcing, ya, penyedia jasa tenaga kerja ya. Nah, bill-nya mereka itu kan tagihannya ada dua ya, bill-nya ya. Bill-nya itu ada jasa manajemen, manajemen fee gitu ya. Satu lagi, gaji-gajinya kan, gaji, tunjangan, plus mungkin PPh 21-nya. Jadi kita kalau main konsep dasarnya ya, konsep dasarnya, perusahaan outsourcing ini punya karyawan gitu ya. Mereka yang rekrutmen, mereka yang bayar gaji. Kemudian ditempatkan di kantor kita berdasarkan perjanjian atau kontrak ya. Kemudian setiap bulan mereka akan lagi ke kita gajinya plus tunjangan plus PPh 21-nya termasuk jasa manajemennya. Nah, posisinya adalah sepanjang bisa dipisahkan, ya sepanjang bisa dipisahkan ya, jasa manajemen sama gaji-gajinya, dan gaji-gajinya itu juga ada daftar pembayaran gajinya. Kalau pengalaman saya waktu dulu di Balikpapan itu, teman-teman outsourcing itu ngasih daftar gaji panjangnya luar biasa, sampai komponennya semua disebutin, bahkan sampai nomor rekening si karyawan tersebut ya, disebutin semua. Itu kenanya atas jasanya aja, ya sepanjang bisa dipisahkan. Makanya perlu ada dokumen pendukung nih, ya termasuk daftar pembayaran gaji. Saya nanti akan bahas masalah accounting treatment-nya nanti ya. Kedua adalah kalau ada Bapak Ibu eh, pengadaan atau pembelian barang material. Jadi misalkan Bapak Ibu benerin mobil gitu ya. Mobil operasional kantor rusak, kemudian harus datang ke bengkel, kemudian di bengkelnya itu dikasih tahu ya bahwa misalkan AC-nya rusak ya, ganti freon misalkan, freonnya sekian, jasanya sekian. Nah, sepanjang faktur pembeliannya bisa di-split ya, jasa dan barang, kenanya atas jasanya aja. Terus pembayaran pihak kedua yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga ya. Jadi mekanismenya kayak ini Bapak Ibu. Mekanismenya disubkon ke pihak lain gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sederhananya misalkan ya, Bapak Ibu mau bikin jasa TP-Doc gitu ya ke konsultan. Tapi ternyata konsultannya ini nggak bisa provide eh, benchmarking study-nya karena nggak punya data pembanding. Akhirnya konsultan pakai pihak ketiga gitu ya, pakai pihak ketiga ya untuk ngambil data benchmarking study-nya. Nah, tagihan dari pihak ketiga itu ke konsultan itu bisa ya dikeluarkan sepanjang tadi ya ada rincian ya faktor tagihan dari pihak ketiga dan seterusnya. Terus termasuk yang sistem reimbursement ya, penggantian yang nyata-nyata dibayar oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, ini juga bisa ya. Ini biasanya terjadi di perusahaan freight forwarding lah yang paling banyak. Nah, ini jasa-jasanya ya Bapak Ibu. Makin ke sini jasanya makin banyak ya, tapi eh, kalau dibahas
Saya nggak tahu nanti next 2025 ya, apakah akan berkembang lagi ya. Jadi biasa di sini Bapak Ibu silakan cek. Jadi karena posisi sifatnya positif list, Bapak Ibu harus lihat ya. Jasa penilai, jasa aktuaris, akuntan pembukuan, jasa hukum, arsitektur, dan lain-lain ya. Jadi misalnya kalau tanya ada kasus hukum pakai pengacara ya pakai jasa hukum gitu ya, sederhana ya. Kemudian konsultan nanti ada jasa konsultan yang ada di pasal 23 ya. Ini kan jasa lain nih. Macam-macam ya. Kayak penunjang di bidang usaha panas bumi ini kalau Bapak Ibu baca di PMK 141-nya daftarnya banyak lagi ya. Jadi ada anak-anaknya. Ya penunjangnya apa-apa aja. Pengolahan limbah, penyediaan tenaga kerja, outsourcing service, kemudian jasa perantara, keagenan, kemudian di bidang perdagangan surat-surat berharga, ada pengisian suara, mixing film, sarana promosi film, iklan, poster, baliho gitu ya. Ini jasa pembuatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perlu mau pasang iklan, kemudian bikin animasi sinematografi gitu ya ke pihak ketiga, pembuatan promosi iklannya itu objek pasal pasal 23. Kemudian sehubungan dengan software, hardware, sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan, pembuatan website, internet, bisa internet nih. Kemudian pengolahan data, informasi, instalasi ya. Nah, instalasi yang kena ini adalah instalasi di luar perusahaan konstruksi, Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu eh, bikin gedung, kemudian ada instalasi listrik gitu ya, ada instalasi AC gitu ya, dilakukan oleh perusahaan konstruksi, maka kenanya nanti pasal ayat 2. Ya, tapi kalau posisinya tidak dilakukan oleh perusahaan konstruksi, kenanya pasal 23. Karena ini ngomong selain ya, Bapak Ibu. Ini juga sama perbaikan, ini juga selain yang dilakukan oleh mereka di bidang konstruksi. Perawatan kendaraan ini yang paling banyak nih terjadi, ya. Maklon, penyidikan, keamanan, event organizer juga paling banyak terjadi. Ini iklan, ya Bapak Ibu pakai kalau jasa periklanan. Nah ini Bapak Ibu kalau nggak pakai periklanan, kemudian nyediain tempat, misalkan Bapak Ibu ini nggak pakai agency, tapi Bapak Ibu langsung ngurus ke apa ya, kayak tower-tower yang dinding-dinding yang untuk iklan ya, dan berjalan hubungi yang bersangkutan langsung masang di sana ya. Itu juga kena pasal 23 ya. Pembersihan hama, jasa kebersihan cleaning service, ya, septic tank, sedot septic tank, pemeliharaan kolam, catering tadi, freight forwarding, logistik. Nah, ini hati-hati juga yang logistik. Kemana soalnya banyak yang bertanya-tanya, ya. Hmm, si siapa namanya si DJP atau teman-teman KPP, nah ini Pak jasa pengiriman paket gitu ya. Sedangkan posisi ketika jasa pengiriman paket pakai misalkan let's say pakai ekspedisi JNE misalkan, gimana kita motongnya gitu ya, angkanya cuma kecil 14.000 gitu ya, gimana motongnya, nanti kita bahas ya. Terus pengurusan dokumen, pengepakan, loading, uploading, dasar laboratorium, pengujian, kecuali dilakukan oleh institusi pendidikan ya Bapak Ibu dalam penelitian akademis. Pengelolaan parkir, jadi kalau Bapak Ibu ada parkir di kantor, Bapak Ibu manajemen building, kemudian nyerahin ke pihak ketiga, mereka yang ngelola, mereka nanti ada bagi hasil lah ya, gitu ya. Biasanya dipotong pasal 23. Penyodiran tanah, pengolahan lahan, pembibitan, pemeliharaan, panen, ya jasa panen, ya ada pertanian, dekorasi, percetakan, penerjemah, banyak ya Bapak. Nih, ekspedisi tadi ya. Kemudian pelabuhan, anggota melalui jalur pipa, pengurus penitipan anak nih, Bapak Ibu. Ada kerjasa bikin event gitu ya. Buat karyawan yang punya anak, silakan dititipin gitu ya. Nanti ditanggung sama perusahaan. Ini juga latihan kursus,
pengiriman pengisian uang ATM, sertifikasi survei, tester, dan lain-lain. Ya, jadi kalau ini kan untuk APBN APBD ya, jadi untuk pendahuluan pemerintah ya. Jadi ini jasa-jasanya ya Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan untuk dipotong pasal 23 ya. Nah ini contoh sistemnya kalau sistemnya reimburse ya Bapak Ibu. Sistemnya reimburse. Jadi contoh PT Jumbo ini bikin kontrak pembuatan iklan dengan PT Iklan Promo, kemudian ada tagihan yang dilakukan oleh iklan promo kepada PT Jumbo. Jadi PT Jumbo pengen ada iklan di mana ya gitu ya, di media massa atau elektronik. Kemudian ternyata eh, PT Iklan Promo ini bikin kontrak juga pemasangan iklan dengan perusahaan media ya, televisi misalkan. Televisi akan menagih PPh, menagih 150 juta atas pemasangan iklan. Nah, kemudian baru diganti ke PT Jumbo dengan dirinci ya, jasa pembuatan iklan 100 juta, fee agen 5 juta, biaya pemasangan iklan 150 juta. Nah, jadi dia nggak ada markup ya. Jadi 150 jutanya benar-benar ditagih semuanya ya oleh ke PT Jumbo ya. Jadi kalau tadi bisa dipisah ya Bapak Ibu. Ini 150 jutanya nggak kena nih ya. Siapa yang ngenain? Yang ngenain adalah PT Iklan Promo gitu ya. Akan motong ke perusahaan media 2% dari 150 juta. Nah, jumbonya akan motong yang mana? Atas motong yang ini doang. Dua ya. Jasa pembuatan iklan dan agen ya. Dikenanya 105 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini mekanisme seperti mekanisme reimburse tadi ya. Tapi kalau misalkan ternyata tagihan dari iklan promo ke PT Jumbo itu posisinya adalah nggak ada rinciannya, maka kenanya atas seluruhnya ya Bapak Ibu. Ya, simpel ya kayak gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang. Iklan promo akan motong 2%, terus si Jumbo akan motong gitu ya tadi 100 juta dan 5 juta. Terus kalau nggak dirinci, tadi saya bilang kenanya atas seluruhnya. Tadi kan totalnya ini ya 255 ya, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau bisa dirinci itu lebih baik. Nah, ada satu sebenarnya mungkin kalau digambarin gini ya. Sorry, sorry. Saya kesini dulu ya. Jadi bisa jadi kita dipotong sama pihak lain gitu ya. Jadi kalau tadi kan mungkin bahasa sederhananya kita motong ya kepada pihak lain. Tapi bisa jadi ketika kita pun dipotong pihak lain, terus ada efek dari pemotongan pajak tersebut. Efeknya apa? Efeknya adalah salah satunya adalah bisa jadi ada akan menimbulkan potensi lebih bayar di SP tahunan PPh Badan. Karena bisa jadi karena Bapak Ibu lagi masa berproduksi, masih tahap awal gitu ya, atau misalkan ada kerugian fiskal gitu ya, sehingga bisa dipastikan tahun ini misalkan atau tahun berjalan bisa dipastikan rugi ataupun ada PPh terutangnya tapi lebih kecil dari kredit pajaknya. Jadi kredit pajaknya lebih besar ya dari PPh terutang, bisa mengakibatkan lebih bayar. Bapak Ibu bisa ngajuin namanya SKB, surat keterangan bebas PPh pasal 23 ya. Ini penting banget ya. Pentingnya adalah eh, biar nanti ketika kan sebenarnya gini ya. Sebenarnya kalau ditanya sebenarnya kalau dipotong terus-terusan sama lawan transaksi, kan sebenarnya dananya mengendap ke negara ya Bapak Ibu. Dananya mengendap ke negara. Kemudian yang kedua, eh, permintaan ke negara kelebihan pembayaran pajak ini melalui proses restitusi kan, melalui proses pemeriksaan pajak. Kan waktunya cukup panjang ya Bapak Ibu, 1 tahun gitu ya.
sejak SPT-nya masuk ya, SPT badannya masuk. Bahkan bisa jadi deadlock dan Bapak Ibu harus ngajuin keberatan, banding, dan seterusnya. Artinya dampaknya adalah dari sisi cash flow adalah luar biasa nih panjang waktunya. Jadi ada waktu yang terbuang di perusahaan. Tapi ketika Bapak Ibu punya strategi, wah ini terlalu lama, lebih baik kita ngajuin SKB aja. Ketika ada SKB, duit atau pajak yang harusnya dipotong oleh pihak lain ketika kita dapat SKB dari kantor pajak, jatuhnya nanti lawan transaksi nggak akan motong gitu maksudnya. Jadi misalkan tadi ada jasa, tadi ya 105 juta, itu nggak akan dipotong sama si yang bersangkutan. Contoh kayak tadi nih, contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan si iklan promo punya SKB ya, jadi nanti yang si PT Jumbo ini nggak akan motong, tidak akan motong, karena si PT iklan promo ini punya SKB. Karena mungkin iklan promo ketika di tahun tersebut ada lebih bayar, dia ngajuin SKB, dan SKB-nya dikeluarkan oleh kantor pajak, disetujui. Habis itu, nanti iklan promo akan sebar itu ke seluruh transaksi. Mohon untuk tidak motong atas penghasilan yang bersangkutan. Ya, jadi PT Jumbo nggak akan motong. Artinya buat iklan promo kan, ini bagian dari planning ya, bagus ya. Jadi yang dia terima duitnya full gitu ya. Jadi dia terima 105 juta semua. Tidak dikurangi PPh pasal 232% gitu ya. Tapi yang harus ngajuin Bapak Ibu ya. Ngajuin ini kriterianya ya. Ada kompensasi rugi fiskal mengakibatkan kerugian yang lebih besar, ada pembayar lebih bayar tahun berjalan gitu ya. Ngajuin SKB ini ada ada syaratnya, ada formulirnya dan punya prediksi. Ya, prediksi artinya Bapak Ibu punya punya proyeksi tahun ini menjadi berapa SPT badannya. Jadi ya forecasting lah ya angkanya berapa. Dan menyampaikan daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilainya yang diperkirakan akan diperoleh gitu ya di tahun berjalan. Oke, nah tapi umumnya biasanya SKB ini biasanya diterima ya. Umumnya ya, pengalaman sih biasanya diterima oleh KPP ya. Ya karena posisinya buat KPP yang bersangkutan kan sebenarnya tidak ngaruh ya sebenarnya. Karena itu adalah pajaknya dari KPP lawan transaksi gitu ya. Nah, bagaimana ekualisasinya Bapak Ibu? Ekualisasinya. Memang ada sedikit pergeseran formulir sejak unifikasi ya Bapak Ibu. Jadi saya cerita dulu ya. Jadi di unifikasi itu kalau Bapak Ibu udah lakukan bulanan itu di formulir induknya kan nggak ada penghasilan bruto ya. Adanya cuma angka PPh-nya doang kan. PPh tiga berapa, PPh enam berapa gitu ya. Ya PPh tiga pun disebutin mungkin ada kode objek pajaknya ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi problem. Problemnya adalah gimana cara tahu penghasilan brutonya yang udah kita lapor. Kan sederhananya gini, sederhananya. Jadi ekualisasi PPh tiga itu adalah membandingkan angka biaya-biaya gitu ya, sehubungan jasa dan sebagainya di SPT badan dengan yang udah dilapor di SPT pasal 23 gitu ya. Nah, kalau PPN itu kan di induknya tuh ada ketahuan ya, DPP-nya berapa gitu ya, penyerahannya berapa. PP 21 juga sama. Meskipun nanti PP 21 tahun depan tambah pusing Bapak Ibu. Karena di induknya nggak ada DPP penghasilan brutonya. Ya, sama seperti PP 23. Ya, di induknya sangat simpel ya. Cuman diketahui berapa angka pajaknya aja. Nah, padahal kita mau bandingin kan DPP-nya kan sebenarnya. Kita mau bandingin penghasilan bruto dan DPP di SPT-nya kan. Ya, caranya Bapak Ibu ekspor. Ya, caranya bukti potong yang udah pernah dibuat, ambil ke SPT masa, ambil ke daftar bukti potongnya, nanti silakan pilih masa pajaknya, kemudian diekspor tiap bulan. Ya, diekspor tiap bulan. Karena angka DPP-nya itu kan Bapak Ibu sampaikan di bukti potong, gitu kan. Jadi kita harus ekspor, kemudian kita totalin selama satu tahun dari Januari sampai Desember gitu ya. Dapat penghasilan bruto berapa, kemudian dibandingin dengan di laporan keuangan.
Di laporan keuangan pun Bapak Ibu juga harus lihat ya. Jadi gini ya, saya lihatin juga ya mungkin ke Bapak Ibu ya. Ini SPT Badan Bapak Ibu. Jadi kantor pajak itu mapping awal biasanya ya kalau SP2DK ya. Mapping awal adalah lihat dari lampiran 2, lampiran 2 ya. Jadi lampiran 2 ini hati-hati ketika Bapak Ibu mapping. Ini ini mitigasi di awal ya. Karena ini udah ada kelihatan transaksi-transaksi yang punya indikasi objek pasal 23 ya. Contoh kayak sewa gini ya. Padahal sewa ini bisa sewa tanah bangunan dan sewa selain tanah bangunan gitu ya. Bunga pinjaman, jasa, royalti, mungkin pemasaran dan promosi gitu ya. Mungkin ada yang di sini nih kadang-kadang biaya transportasi ya. Ini hati-hati. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu narik di sini angka misalkan ada nggak apa ada jasa misalkan tertulis di sini misalkan kayak segini ya. Ini ya 3 miliar ini udah langsung ditarik itu dicocokin sama SPT 2326 ya hati-hati nih bukan berarti saya nyuruh ke Bapak Ibu masukin ke sini ya ke lain-lain gitu ya di sini ini juga hati-hati juga gitu ya artinya gini semua nanti bersumber dari jurnal yang Bapak Ibu lakukan ya jangan sampai terjadi kesalahan ya nanti saya kasih tahu contoh kesalahannya apa dan nanti kita lihat ya Bapak Ibu posisi itu nggak cuman ekualisasi itu nggak cuma ngomongin biaya doang ya. Jadi yang tertantum di biaya doang. Tapi nanti bisa jadi masuk ke komponen yang ada di ini Bapak Ibu, di aset ya. Misalkan aset dalam penyelesaian gitu ya, construction in progress gitu ya. Nah, itu bisa termasuk wilayah situ. Karena kalau misalkan Bapak Ibu bikin gedung, kemudian ada jasa arsitek misalkan, nah jasa arsitek ini nggak bisa dibebankan sekaligus gitu ya, tapi harus dikapitalisir ke aset. Ya, karena posisinya belum selesai asetnya, dikapitalisir ke construction in progress atau aset dalam penyelesaian. Jadi bisa jadi ke ini ada aset dalam penyelesaian nih. Jadi macam-macam arahnya, nggak hanya komponen biaya tapi bisa ke aset aset. Atau Bapak Ibu kayak ada biaya perbaikan. Contoh kalau Bapak Ibu baca PMK PMK 72 ya, 2023 ya untuk yang biaya penyusutan ya. Yang sekarang kan ada biaya perbaikan yang harus dikapitalisir. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya mesin dan mesinnya ini ternyata harus extraordinary repair, jadi perbaikan besar-besaran dan ternyata menambah masa manfaat, nah itu harus dikapitalisir ke aset gitu ya. Dan Bapak Ibu harus potong PP pasal 23 atas jasanya. Nah itu kan nggak lari ke komponen biaya ya, larinya ke aset dulu, lari ke biaya adalah ketika masuk ke biaya penyusutan gitu ya. Jadi perlu antisipasi hati-hati ya, karena cakupannya luar biasa ya, macam-macam ke arah ke akun-akun lain-lain. Nah, apa penyebab selisihnya? Penyebab selisihnya biasanya adanya pembelian material umumnya ya. Contoh, Bapak Ibu ada akun misalkan jasa perbaikan gitu ya. Ternyata di dalam jasa perbaikan ini Bapak Ibu masukin ini semuanya. Misalkan perbaikan kendaraan ya, misalkan ganti oli gitu ya. Kemudian ganti spare part, kemudian ada eh, jok misalkan ya, apa service jok gitu ya, dan lain-lain nih. Nah ini kan spare part nih. Harusnya jangan lari ke sini. Bikin akun sendiri. Harusnya bikin akun sendiri. Misalkan apa biaya spare part atau material, gitu aja. Atau material. Sehingga ketika kantor pajak lihat ini spare part, nggak akan dipajakin. Jadi silakan taruh jasa yang benar-benar pure murni jasa gitu ya. Jadi jangan digabung jadi satu ya. Kemudian pembayaran gaji outsourcing bisa jadi ya harusnya dipisahin manajemen fee akunnya sendiri, kemudian gaji outsourcing sendiri.
Ya, jadi beban outsourcing sendiri. Jangan digabung jadi satu. Karena kantor pajak akan narik dari data semuanya. Bapak Ibu kalau jelasin luar biasa capek ya. Nanti waktu pemeriksaan, waktu nanti keberatan, banding, harus ada uji bukti dan sebagainya, nunjukin dokumen-dokumen fisik itu capeknya luar biasa. Jadi silakan dimitigasi dulu di awal, pisahin kalau ada barang akunnya sendiri gitu ya, material akunnya sendiri. Kalau ada tagihan dari pihak ketiga sendiriin juga, kena-kenanya atas jasanya aja. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya dari sisi pembukuan nggak cuma satu akun, gitu. Bisa melibatkan akun-akun yang lain. Nah, masalahnya adalah ketika akunnya udah dikunci gitu ya. Nah, ketika udah dikunci sama holding gitu, misalkan udah ada standarisasi dan nggak boleh ada rinciannya, nggak boleh ada penambahan akunnya, ya Bapak Ibu silahkan di deskripsi transaksinya dijelasin. Ya, jasa sekian, barang sekian, gitu ya. Itu buat mitigasi di awal. Kemudian bisa terjadi selisih kurs juga. Ya, selisih kurs ini bisa terjadi ketika tagihannya dalam mata uang asing gitu ya. Karena kalau pajak pakai kurs KMK, tapi kalau pembukuan ya terserah mau pakai kurs apa. Oke. Nah, mungkin juga ada beda beda tahun pemotongan gitu ya. Misalkan bebannya udah taruh di Desember tapi baru bayarnya di tahun depan. Nah, ini antisipasi nih. Antisipasinya Bapak Ibu gimana cara menjelaskan ke kantor pajak gitu ya. Sebenarnya secara ketentuan Bapak Ibu udah potong, udah betul gitu ya. Taman waktunya yang berbeda karena Bapak Ibu pikir dipotongnya adalah saat cash basis gitu ya. Nanti kantor pajak akan merefer ke ketentuan PP 94 tadi. Saat terutangnya di mana? Apakah tersedia untuk dibayar gitu ya tadi jatuh tempo, disajikan di kontrak atau tagihan dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kita lihat studi kasusnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini ada SP2DK ya. Ini dilakukan SP2DK. Di SPT tahunan dan PP 23 terdapat selisih 600 juta. 602 juta. Dan ada pembayaran fee 13.500.000 yang merupakan objek pasal 23. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dia ngambil dari form 1771 ada 9,3 miliar. Ini ya tadi dari lampiran 2 tadi ya Bapak Ibu. Lampiran 2. Lampiran 2. Jadi kalau dilihat ya mungkin ada biaya jasa di situ, ada transportasi di situ dan sebagainya. Kemudian dia juga, nah ini hati-hati ya. Dia dapat juga data dari P2PK ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya di P2PK teman-teman akuntan publik ya apakah mencantumkan fee ya. Jadi diminta oleh P2PK fee-nya berapa sih gitu ya. Kalau misalkan benar-benar mencantumkan fee gitu ya, ini ya tak bisa terjadi pertukaran informasi antara KPP dan P2PK ya Bapak Ibu. Jadi P2PK itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman aktuaris, teman-teman akuntan publik, konsultan pajak juga, itu tiap tahun bikin laporan tahunan. Kalau di kami, biasanya kalau di konsulat pajak nggak pernah nyampein nama kliennya disampaikan Bapak Ibu, tapi nggak pernah nyampein fee-nya gitu ya, nggak pernah ada. Tabel fee-nya tuh nggak ada ya. Tapi kalau di akuntan publik nggak tahu ya. Kalau saya lihat sih kayaknya ada ya, karena di sini ada tarikan dari P2PK. Dapat berapa, kemudian dibandingin sama SPT pasal 23-nya ya, dia dapat selisih. Ini kalau dibikin matriks hitungannya ya paling cuma 2% kali 615 ya. Sekitar berapa ya? 12 jutaan lah ya. 12 jutaan. Ya kalau nggak terlalu besar menurut kita ya bayar aja ya. Timbang capek ya bayar aja. Tapi kalau menurut kita besar silakan bertarung ya. Nah, terus ada lagi kasus kedua ya. Kasus kedua ini dia ngambil dari lampiran 2 juga nih, biaya bunga pinjaman. Tadi saya bilang di SPT Badan ya, ada 5,3 miliar. Kemudian dia bandingin sama di SPT 23 di bagian objek pajak bunga nggak ada 0, 26 juga 0, 4 ayat 2 juga 0. Jadi ada selisih menurut dia yang belum dipotong, 5,3.
Ya, Bapak Ibu tinggal telusurin aja 5,3 ini apa sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan bayar bunga ke bank, bunga pinjaman ke bank ya. Ya bukan objek kan, selesai. Bukan objek 23 selesai. Ya, jadi nggak ada temuan. Gitu ya Bapak Ibu, jadi silakan. Ya, ada juga yang model-model temuan bunga pinjamannya pakai suku bunga wajar gitu ya. Kalau ada transaksi bunga istimewa, itu ya normalnya bisa aja terjadi ya, ada koreksi. Ya, itu ya modelingnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk masalah tadi ya, masalah penjurnalan silahkan dipisah-pisah ya. Misalkan tadi ada biaya, kan umumnya gini kalau masalah jurnal. Saya sini kali ya. Misalkan kalau masalah ada masalah penjurnalan, ya nanti Bapak Ibu silakan dipisah ya. Misalkan biaya jasa perbaikan, ada biaya spare part gitu ya. Kemudian ada hutang pasal 23, ada bank, misalkan gitu ya. Misalkan jasanya 1 juta gitu ya. Kemudian spare partnya 100 juta. Terus ini 2% kan, cuma 20.000 misalkan. Nah ini sisanya ya, gitu ya. Nah ini tracingnya enak nih, ya. Kenanya langsung dari sini ya, 2%. Tapi kalau Bapak Ibu naruh di satu akun, wah itu nge-tracingnya luar biasa. Ya. Termasuk Bapak Ibu yang non PKP. Ya, misalkan saya kebetulan nih anggaplah tagihannya nggak ada PPN-nya. Ya. Tapi kalau ada yang PPN-nya, ya PPN yang mau dikreditin, ya silahkan masuk ke VT-in gitu kan. Misalnya ada PPN-nya ya, VT-in. Tapi kalau nggak mau kreditin, lari ke biaya gitu ya. Biaya pajak gitu ya. Kalau nggak dikreditin. Nah, buat teman-teman yang non PKP, kan PPN-nya nggak dikreditin gitu ya. Berarti dibebankan sebagai biaya. Nah, ketika dibebankan sebagai biaya, silakan bikin akun sendiri. Jangan digabung di sini. Jangan. Karena PPN itu bukan termasuk objek PP pasal 23, jadi harus dikeluarin. Jadi caranya biar tidak terjadi double pengenaan pajak, kita bikin akun akun tersendiri ya Bapak Ibu. Ya, kurang lebih itu dari sisi materi ya Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya Bapak Ibu, kita telah mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu dari kolom chat. Saya izin share screen. Oke, sudah tertampil ya. Oke, dari pertama Bu Febri, ini ada 4 pertanyaan Pak Dodo sebenarnya. Jadi kita ada 2 slide. Oke. Sudah menyiapkan sepertinya Bu Febri. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya. Yang pertama, jika kami memiliki transaksi jasa pengiriman dengan vendor X yang jarang dilakukan, apakah transaksi tersebut tetap harus dipotong PPh 23? Yang kedua, dalam hal terdapat transaksi pembayaran dalam partisipasi sekaligus presentasi produk di seminar di Yogyakarta dan Surabaya yang ditagihkan oleh orang pribadi yang tidak bersedia dipotong pajak serta tidak memberikan NPWP maupun NIK dan perusahaan tidak ingin melakukan gross up, bagaimana solusi yang tepat atas kondisi ini? Jawab dulu kali ya, pertama ya. Ya, boleh. Pertama, kalau jasa pengiriman itu kan tadi saya bilang, eh, kalau kita lihat di PMK 141, itu ada jasa ekspedisi ya, ada jasa logistik juga gitu ya. Jadi tetap dipotong PP pasal 23 ya. Cuma kan kendalanya kalau tadi kita petakan bahwa mungkin Bapak Ibu minta NPWP-nya JNE gitu ya. Terus udah gitu bayar on the spot gitu ya, nggak langsung pakai bill tagihan. Artinya kan jadi problem gitu ya. Karena kan eh, pembayarannya mungkin nggak melalui bagian finance gitu ya. Mungkin teman-teman office boy bayarin dulu, kemudian diganti ke kantor gitu ya. Nah, salah satu solusinya kalau mau dikenakan ya di gross up salah satunya.
Jadi angkanya di up ya. Jadi 100/98 kali angkanya itu dapat angka DPP-nya. Habis itu kita potong 2%. Itu pun kalau kita dapat identitas lawan transaksi NPWP-nya. Saya pikir sih kalau NPWP JNE mungkin banyak ya yang tahu ya. Jadi mungkin kita bisa tahu lah NPWP-nya. Terus yang kedua, acara partisipasi nih. Maksudnya gini, eh, ini bentuknya apa ya? Maksudnya, karena kemarin saya juga ada event juga dilakukan di salah satu ballroom di daerah Tamrin, yaitu tagihannya itu sponsorship gitu ya. Tagihannya sponsorship, tapi dia minta dipotong pasal 23 gitu. Terus kita tanya, nih pasal 23 Anda mau motong apa gitu ya. Kita harus motong pas atas jasa apa? Ternyata dibilang jasa event organizer gitu ya. Ya kalau Anda mau bilang jasa event organizer, bilang aja di billnya jasa event organizer. Jangan biaya sponsorship gitu ya. Jadi kalau sponsorship kan seolah-olah eh, apa ya, nggak ada imbal balik loh ya. Jadi kita cuma ngasih dana doang dan kita nggak ikut apapun. Nah ini ternyata kan kita ikut event. Ternyata harusnya mereka anggap jadi event organizer. Ya, kalau event organizer udah pasti dipotong 2%. Nah, ketika misalkan lawannya ini kan nggak mau, ternyata orang pribadi ya, katanya. Dan nggak bisa dipotong pajak dan tidak memberikan NPWP dan IK, dan perusahaan nggak ingin melakukan gross up. Ya, sebenarnya gini, gross up apa nggak gross up? Saya bahas dulu yang gross up ya. Gross up itu kan sebenarnya eh, efeknya sebenarnya biar beban PPh badannya itu menjadi lebih kecil ya, menjadi lebih kecil. Karena kalau misalkan, karena kalau dengan angka gross up itu kan angka itu bisa dimasukkan ke angka bill tagihannya ya. Jadi misalkan ada 100 juta, kalau nggak digross up kan pajaknya 2 juta gitu kan. Tapi dengan digross up mungkin angkanya bisa 2.100.000 dan sebagainya. Jadi artinya ketika posisinya kita naikkan ke angka tersebut dan kita bebannya itu di beban yang bersangkutan, sebenarnya pengenaan pajaknya udah sama. Tapi kalau misalkan nggak di gross up, berarti ditanggung sama perusahaan, dan posisinya adalah misalkan nanti naruhnya adalah di akun yang sama, misalkan jasa event organizer, angkanya menjadi 102 kan, bukan bukan 102,1 tapi 102 kan. Tapi nanti waktu dipotong pajak 2% bisa jadi ada kekurangan pemotongan pajak pasal 23-nya gitu. Jadi sebenarnya angka yang paling bagus adalah sebenarnya angka gross up. Jadi angka gross up itu angkanya sudah kita recalculate, tambahin gitu ya. Cari DPP-nya 100 dibagi 98 dikali 100 juta misalkan dapat angka DPP-nya. Ini pasti di atas 102, sekian pasti ya. Nanti ketika dihitung pajaknya 2%, angkanya sama gitu. Gitu sih yang kasus nomor 2 ya. Ya, lanjut ya Pak. Nah, ini lanjutannya yang ketiga, apa perbedaan dalam ekualisasi pajak yang dilakukan dari sisi laporan laba rugi dengan ekualisasi dari sisi neraca? Kemudian yang keempat, kami menerima Mm-mm. tagihan dari vendor tour and travel atas jasa pembuatan visa dan upgrade meals. Apabila vendor tersebut tidak memiliki surat keterangan bebas maupun status UMKM, apakah pembayaran tersebut tetap perlu dipotong pajak? Terima kasih, Pak. Yang pertama yang rugi laba dulu ya. Hmm. Rugi laba kan modelingnya mungkin kalau teman-teman pernah ngeliatin webinars mungkin seri yang 14 kali ya, yang pegawai tetap itu kan saya udah sempat liatin contoh ekualisasi ya. Kan tarikannya dari tarikan biaya ya Bapak Ibu. Mutasi ya, mutasi biaya harian, transaksi harian yang kemudian kita petakan kena pasal 21 kah, 22, 23 dan seterusnya. Nah, dari neraca itu sebenarnya neraca sama, tapi neracanya nggak semua pos Bapak Ibu. Kalau biaya semua pos ya, tapi kalau neraca nggak semua pos. Contoh misalkan neraca itu kan ada komponen kas, bank. Nggak wilayah situ. Karena kas dan bank itu nanti ada hubungan dengan biaya juga kan. Jadi nggak rumus. Tapi komponen-komponen di selain neraca, selain kas dan bank itu di misalkan contoh di uang muka sewa gitu ya. Kemudian aset dalam penyelesaian,
kemudian aset tetap gitu ya. Kemudian ada juga mungkin aset tidak berwujud, arti tidak berwujud, misalkan Bapak Ibu kalau ada paten, royalti pasti larinya ke situ ya karena mungkin jumlahnya cukup besar. Tapi kalau misalkan dilarin ke posisi di neraca yang di kewajiban nggak masuk, kewajiban nggak masuk karena kewajiban itu nanti hubungannya dengan biaya ya. Jadi hubungan biaya, inline inline dengan biaya. Jadi sebenarnya ada komponen di neraca yang selain bank, kas, piutang gitu ya. Nah itu kemudian Bapak Ibu harus scanning. Ya, bisa jadi ada accrued accrued expense gitu ya, atau biaya dibayar di muka itu yang kemudian harus di Bapak Ibu screening gitu ya, transaksi hariannya. Terus yang keempat, eh, tagihan dari vendor, tours and travel, jasa pembuatan visa. Ini kalau saya bilang bisa jadi bagian dari jasa perantara ya. Jadi kalau misalkan kategorinya pembuatan visa kan dilakukan oleh pihak tours and travel kan, mereka yang lakukan. Ya jadi bisa jadi pasal 23. Kalau posisi nggak memiliki SKB, ya tetap harus potong gitu ya. Kalau nggak ada UMKM, kalau UMKM kan masalahnya cuma kena 0,5% atau 2% kan. Kalau 0,5% sepanjang ada surat keterangan, ya kena 0,5%. Kalau ada surat keterangan kena 2%. Itu Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Linda, izin bertanya Pak Dodo, bagaimana membedakan pemotongan Hmm. PPh untuk transaksi konstruksi antara PPh tiga atau PPh final? Tadi Bu Linda, jadi kalau kita lihat tadi di PMK 141 ada jasa pemeliharaan, jasa perbaikan, instalasi, dan sebagainya tadi ya. Selain dilakukan ada perusahaan konstruksi. Jadi jasa-jasa itu kalau yang ngelakuin bukan perusahaan konstruksi kenanya pasal 23. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan ada perbaikan tadi ya, instalasi, mesin dan sebagainya, Bapak Ibu tanya, ada nggak SUJK-nya, sertifikat usaha jasa konstruksinya ya. Dan biasanya kan ini mereka terdaftar di asosiasi ya. Nanti kan ada ininya tuh, ada sertifikatnya ya. Nah, kalau ada sertifikatnya di jasa konstruksi, maka ya kenanya PPh final. Digeser ke PPh final. Meskipun itu ngomong bisa jadi ngomong jasa pemeliharaan dan sebagainya. Geser ke PPh final. Jadi lihat ya SUJK-nya. Sama kayak misalkan orang pribadi. Orang pribadi itu bisa kena PPh final 4 ayat 2 gitu ya. Nah, jasa konstruksi orang pribadi itu mereka punya kompetensi kan. Jadi mereka punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh biasanya BNSP gitu ya. Nah, itu kena PPh pasal final ya, 4 ayat 2. Jadi sebenarnya clear banget sih yang lakuin apa siapa dulu ya. Umumnya teman-teman yang jasa konstruksi biasanya eh, apa namanya mereka kenain langsung final. Cuman kan gini ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ini perlu juga sinkronisasi juga ya sama lawan transaksi ya. Jadi setiap setiap ada tagihan, kadang-kadang lawan transaksi itu nggak ngasih tahu ini jasanya dipotong pasal berapa. Nah, ini Hmm. kebiasaan kesalahan di kita juga ya. Kita pun harusnya ketika ada tagihan kita dikasih ke pihak lawan dan kita misalkan objek pemotongan, paling nggak diinformasikan di bill tagihannya itu adalah bahwa Anda mohon untuk memotong PPh pasal 23 2% misalkan. Atau Anda harus memotong 4 ayat 2 sekian persen gitu ya. Sebutin gitu ya. Jangan disebutin tagihan tersebut dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Waduh, itu pusing si lawan transaksi ini potong pasal berapa? 2% atau 4 ayat 2 gitu ya. Hmm. Jadi seolah-olah jadi nanti bisa jadi kesalahan penafsiran. Kita potong pasal 232%, lawannya bilang final ini. Ya, Anda nggak ngasih tahu gitu. Nanti harus duduk, duduk bareng gitu ya, duduk bareng. Oh, nanti kenanya pasal berapa gitu. Oke. Terima kasih Pak Dodo. Berarti harus satu persepsi ya antara beri jasa dan penerima jasa. Iya, betul. Oke, oke. Selanjutnya dari Bu Nancy Yolanda. Pembuatan performance bond ke bank atau lembaga non-keuangan, apakah objek PPh tiga? Kalau iya, kategorinya apa? Kemudian kode akunnya, Pak. Ini jasa Apa apa kode Bu Nancy akunnya? ya? Maksudnya biaya apa yang dikeluarkan gitu ya? Hmm. Maksudnya, saya mungkin nanti boleh izin nanti saya
Ini dulu ya, atau Bu Nancy boleh nanti WA direct langsung ke saya ya. Saya akan ngeliatin tagihannya atau kontraknya, billnya seperti apa. Tapi umumnya tadi saya bilang, setiap pembayaran kepada bank tadi ya udah disebutin tuh di Hmm. pasal 23 ayat 4, bukan objek pemotongan. Jadi mau apapun yang dibayarin nggak bakal objek pemotongan. Karena pernah ada kasus bank itu punya punya gedung, kemudian ini sebelum ketentuan final 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan ya Bapak Ibu. Terus Hmm. banknya ini nyewain gedungnya itu ke pihak-pihak lain. Dan ternyata pihak lain ini nggak motong 4 ayat 2, nggak motong 23 ya 2%. Dan ternyata waktu itu ada surat surat dirjen itu bilang nggak usah potong kepada pihak bank. Jadi perbankan itu nggak akan dapat bukti potong dari lawan transaksi gitu. Oke. Makasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Alia Puji Fahira. Izin bertanya Pak, jika ada transaksi penyerahan hadiah untuk kantor cabang yang mencapai Nah, target karena ada program dari perusahaan, apakah ini objek PPh 23 juga? ibu mau motong diri sendiri. Ini nyerahin hadiah untuk kantor cabang ya. Bang, Mungkin bahasanya jangan tolong dikondisikan di pembukuan sih. Maksudnya kalau hadiahnya memang untuk ke karyawan, ya ke karyawan ya misalkan ya jatuhnya ke karyawan masing-masing karena dapat performance gitu ya. Ya kenanya PP pasal 21 gitu ya, Hmm. sederhananya. Misalkan ngasih hadiah langsung ke cabang gitu ya. Dan cabangnya bisa jadi mohon maaf nih, dibagi rata ke seluruh pegawai gitu ya. Harusnya kan pasal 21 selesai. Ya siapa-siapa aja disebutin, nanti lari ke penghasilan rutinnya dia lah gitu di bulan yang bersangkutan gitu ya. Tapi kalau untuk cabang, nggak mungkin kita motong ke cabang. Masa kita motong diri sendiri gitu ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Dodo penjelasannya. Selanjutnya dari Bu Cindy, izin bertanya Pak, bila kami ada transaksi dengan bank tetapi bukan terkait pembayaran bunga pinjaman, melainkan kami asuransi memberikan komisi Nah, kepada bank tersebut karena bank nah, tersebut memberikan bisnis kepada kami. Apakah pembayaran komisi kepada bank tersebut dipotong 23 atau tidak dipotong? hmm, Terima kasih. kalau tadi baca di pasal 23 ayat 4 itu kan penghasilan diterima oleh bank. Nggak nyebutin bunga pinjaman, nggak Hmm. nyebutin komisi. Kayak gini deh Bapak Ibu, di tagihan rekening kita kan ada biaya administrasi bank ya, ya kan? Hmm. Di tagihan bill apa sorry di rekening koran kita ya, Iya. bikin apa cek gitu ya, atau ada komisi ekspor dan sebagainya, itu nggak usah potong. Ya karena memang ketentuannya penghasilan yang dibayar kepada bank. Semua apapun dibayar ke bank itu bukan wajib pemotongan. Ya kalau nanti ada orang pajak bilang, oh ini kan komisi, tercantum komisi, kasih tahu aja ini komisi ke bank. Udah di pasal 23 ayat 4 udah jelas. Enggak. Opsi pemotongan. Dasarnya itu ya Pak Dodo ya. Iya dasarnya itu. Karena nomenklaturnya umum, Ya, oke. spesifik. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Aprilianto, izin Ah, bertanya Pak, apakah lawan transaksi WPOP bisa dipotong PPh 23? kalau untuk jasa nggak mungkin, Pak. Hmm, Kalau jasa ke orang pribadi pasti kena pasal 21. 21 gitu ya. Tapi kalau sewa, sewa ya, Hmm, selain tanah dan bangunan, misalkan sewa komputer, sewa kendaraan, ke orang pribadi betul kena 2% pasal 23. Royalti, orang pribadi hmm. sama pasal 23, 15%. Bayar bunga, pinjaman ke orang pribadi, benar pasal 23, 15%. Jadi yang kena orang pribadi itu hanya jasa aja yang digeser ke pasal 21 ya Pak. Tapi yang lain bisa kena pasal 23 gitu intinya. Jadi kalau Pak Aprilianto bayar bunga ke pemegang saham orang pribadi, kenanya pasal 23. Dalam negeri ya, Ya, 15%. tergantung jenis transaksinya berarti. Iya, Oke, betul. terima kasih. Lanjut dari Bu Rita Luciana. Nah, Ini Pak, izin bertanya PPh 23 jika sudah di-accrue belum dibayarkan, apakah sudah mulai terhutang juga? Nah, ini seperti ini, apa? ini hati-hati ya, kata-kata accrue ya soalnya.
antara akru sama provisi dua kutub yang berbeda soalnya. Jadi akru akru di pajak itu, sorry, saya harus klarifikasi dulu. Kalau misalkan yang di akru, ini bahasa akru di accounting ya, itu adalah masih estimasi atau cadangan. Cadangan ya, cadangan. Cadangan itu artinya masih estimasi, belum ada bill tagihan, Hmm. itu masih cadangan, itu bukan objek pemotongan. Tapi silahkan koreksi fiskal aja di PP Badan. Ya, karena memang masih cadangan. Karena kan ketentuannya mungkin tidak diizinkan untuk melakukan cadangan. Tapi kalau misalkan posisinya adalah ada tagihan, udah masuk dan belum dibayar, berarti kita udah catat di pembukuan, mungkin biaya pada hutang atau biaya pada accrued expense gitu ya. Tapi billnya udah dipastikan muncul, dan nanti mungkin kita baru bayar bulan depan gitu ya. Pastikan lagi nanti ketentuannya di pasal di PP 94 tadi. Saat hutangnya di mana? Dibayarkankah? Gitu kan? Atau di kontraknya disebutkan gitu ya, kapan jatuh tempo dan sebagainya. Kalau ini bisa dipastikan udah ketahuan di kontrak dan sebagainya, dan kita bayarnya mungkin next year tahun depan, ya silakan aja dibuktikan ke pemeriksa pajak bahwa ini terjadi perbedaan waktu Hmm. pemotongan. Ada timing difference lah gitu. Bahwa kita nyatet ini tagihannya udah masuk tapi di kontraknya disebutin ada termin pembayarannya tanggal sekian. Ya udah kita ngikuti yang ada di kontrak atau di invoice. Habis itu ya udah nanti kantor pajak harusnya accept. Nah, itu nanti dikeluarin waktu pemeriksaan. Meskipun nanti itu bergulir terus ya Bapak Ibu. Tahun depannya juga terjadi hal yang sama, berarti harus masukin objek pemotongan akan sama dengan angka yang sudah dilapor di SPT pasal 23. Oke. Baik, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Pak Domi Jumantoro. Izin bertanya Pak, untuk biaya sponsorship itu menggunakan Nah, nama yayasan, tetapi transfernya ke rekening pribadi. Apakah dikenakan PPh 23 atau PPh 21? ini tadi saya bilang Pak, biaya sponsorship itu apa ya Pak? Hmm. Jasa apa nih misalkan? Kalau misalkan ada jasa event organizer atau jasa apa gitu ya, karena eh, larinya ke jasa apa dulu ya di PMK 141 ya. Kalau kita bisa masukin tuh objek pemotongan, langkah berikutnya adalah ini kemarin harus disamakan antara bill tagihan, misalkan, dengan nomor rekening, dengan identitas lawan transaksinya. Jangan sampai gini, tagihannya tadi nih, kalau dari kasusnya Pak Domi kan mungkin tagihannya atas nama yayasan, Hmm. tapi ternyata nomor rekeningnya pribadi. Saya nggak tahu nomor NPWP-nya ya, NPWP-nya. Hmm. Kalau misalkan NPWP-nya pribadi, ini nggak sama gitu ya. Tapi kalau NPWP-nya badan, yayasan, oke masih masih make sense gitu ya. Artinya nanti kita motong pakai NPWP-nya si yayasan. Masalah nanti transfer ke rekening pribadi, itu urusannya si yang bersangkutan. Karena nanti ad- akan ngaruh ke SPT orang pribadi. Ini bahayanya sebenarnya di mereka ya. Maksudnya, tolong kalau kalau saya pendekatannya adalah kalau invoice-nya yayasan, maka NPWP yang kita pakai untuk bikin bukti potong pakai NPWP yayasan. Oke. Jangan NPWP Pribadi. pribadi gitu ya. Kalau ternyata ada ketidakcocokan ini, mungkin tim verifikator konfirmasi ke lawan transaksinya dulu. Pak ini kenapa pribadi ya Pak? Gitu. Eh, Kasih tahu. Nanti kalau ada pribadi, ada masalah di pribadi, jangan nyalain kami ya Pak. Gitu. Hmm. Karena kan memang permintaan dari mereka kan. Iya. Kita mintanya NPWP yayasan ya Pak. Gitu. Jadi kita motongnya atas nama yayasan. Kalau dia bilang, Pak masukin juga ke pribadi aja nih Pak, NPWP-nya pribadi. Ya kita minta bill-nya itu bukan atas nama yayasan, tapi atas nama pribadi. Gitu. Jadi harus sinkron ketiga-tiganya, jangan berbeda. Oke. Mm-mm. Si Selanjutnya dari Bu Sylvia, pagi Pak, izin bertanya. Jasa notaris atau pengacara, misal nama invoice-nya Pak Ari Ah, Widodo ini SHMKN. Apakah dipotong PPh 21 atau PPh 23? Cara klasifikasinya bagaimana Pak? Ini Bu Sylvia nih. Amin ya, saya aminin aja deh.
Tapi kalau umumnya Bu Silvi, setahu saya kalau notaris itu dia berdiri sendiri. Dia nggak ada rekannya. Dia berdiri sendiri. Jadi ketika berdiri sendiri-sendiri untuk notaris pasti kenanya pasal 21 Hmm. ya. Jasa tenaga ahli ya. Tapi yang kalau yang pengacara, pengacara, konsultan, akuntan publik itu kemungkinan besar bisa berdiri sendiri-sendiri atau partneran atau kita sebutnya firma gitu ya. Cara identifikasinya ya sebenarnya simple sih, dari tagihannya sih kelihatan. Tagihan, tagihannya. Kalau misalkan tagihannya ada kata-kata rekan, ada kata-kata rekan, berarti ini firma. Nanti NPWP yang dikasih adalah NPWP firmanya. Berarti kita motongnya pasal 23 gitu ya, sederhana gitu. Tapi kalau misalkan gak ada kata-kata rekannya, misalkan si Tompul doang, SH gitu ya, atau Arwidodo SH gitu ya. Nah ini silakan potong pasal 21 gitu ya. Nanti silakan cross check aja. Sih pastinya harusnya ketika ada informasi rekan, partner gitu ya, itu atau bukan nama gitu ya biasanya, itu pasti PPh BPB badan pasal 23 ya. Terima kasih. Kemudian dari Hapsari. Selamat pagi Pak, mohon izin bertanya. Salah satu vendor untuk transaksi sewa kami memiliki Hmm. surat keterangan PP nomor 23 2018 yang masih berlaku sampai 31 Desember 2024. Sehingga vendor tidak dipotong PPh 23. Namun ketika diinput ke sistem, pilihan surat keterangan ini tidak bisa dipilih. Dan jika dipilih SKB dan diinput dengan nomor dan tanggalnya, sistem menolak karena keterangan SKB tidak ditemukan. Jika seperti ini, apakah transaksi sewa ini tetap wajib untuk dilaporkan atau tidak? Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya ketika ada surat keterangan PP 23, sebenarnya kan kita wajib motongnya kan 0,5% ya, gitu ya, 0,5%. Artinya ya kita eh, silakan cek dulu ya antara pasal 23 atau 4 ayat 2 nih, jangan-jangan takutnya salah ngambil ya. Hmm. Bu Mbak Prita cek dulu ya pasal 23 atau 4 ayat 2 di unifikasinya. Takutnya harusnya masuk ke 4 ayat 2 gitu ya. Karena kan kenanya 0,5% final gitu ya. Jadi artinya cek dulu ya. Kalau pasal 23 mungkin nggak bisa masuk, takutnya ya. Harusnya masuknya 4 ayat 2. Tolong cek dulu ya. Harusnya ketika dapat surat keterangan, harusnya masih valid sampai Desember 2024 ini ya. Kan ini kan berlaku sampai 31 Desember 2024. Ya, Tapi cek dulu di 4 ayat 2 dulu ya. Kalau 4 ayat 2-nya oke, bisa masuk, kena 0,5% oke sih. Gitu. terima kasih, Pak Jodoh. Selanjutnya dari Bu Alia Puji Fahira. Pak, mohon izin bertanya. Jenis pajak apa saja di tahun 2025 yang harus dilaporkan terpusat? Jadi saya bukan ngasih ini ya, huru hara ya, enggak ya. Itu di PP, di PMK 81-nya udah Satu. disampaikan kok. Hmm. PPh Badan udah otomatis kan, kita nggak usah bahas. Nggak ada PMK 81 udah pasti terpusat. Nah, terpusatnya itu untuk mulai masa pajak Januari 2025 itu ngomongnya semua kewajiban withholding tax itu terpusat termasuk PPN kemungkinan. Jadi artinya yang 21, 23, 4, 2, 26, 15, 22 itu semua terpusat. Jadi withholding tax-nya terpusat, Bu Alia ya. Kalau PPN nanti kalau Bapak Ibu udah sentralisasi oke sih, tapi untuk yang lain nanti kita tunggu ya. Apakah ada perdirian terkait dengan harus semua sentralisasi untuk PPN kita tunggu sih. Tapi di situ umumnya disampaikan ya itu semua mulai terpusat mulai Januari 2025. Terima kasih, Pak Jodoh. Dari Bu Rina Dika Wilantika, izin bertanya Pak, kita usaha di bidang instalasi gas medis. Di NIB juga bidangnya instalasi gas. Kita juga nggak punya SBU, tapi dari customer sering kita dipotong PPh final konstruksi. Bagaimana cara bedakannya ya Pak? Karena sebenarnya kita harusnya dipotong PPh 23 jasa atau PPh final konstruksi. Gini, ya pertama kalau nggak ada SUJK ya, Burina kalau kita nggak punya SUJK dan bukan perusahaan konstruksi, dan sisi treatmentnya juga nggak menggunakan kegiatan konstruksi ya.
Karena kan kalau konstruksi metode akuntansi juga beda ya. Maka jatuhnya silakan di invoice-nya, di tagihannya disebutin. Atas jasa ini mohon untuk dipotong PPh tiga sekian persen gitu. Kan ya kalau mau disampaikan kasih tahu ini kita tidak bergerak di bidang jasa konstruksi gitu ya. Karena kan nggak memang nggak punya kan SUJK-nya kan. Jadi kalau biar tidak terjadi kesalahan pemotongan dari lawan transaksi disampaikan di invoice-nya, di tagihannya. Mohon untuk dipotong sesuai dengan PMK 141 2015 pasal sekian nomor sekian tadi ya. Nomor sekian nomor berapa tadi itu yang jasa-jasa yang tadi itu. Ya. Sebutin nah 2% sehingga nanti lawan transaksi akan motong 2%. Karena kalau misalkan tidak dibikin state di invoice-nya ini atau Bapak Ibu nggak bikin di perjanjian atau kontraknya, luar biasa nih. Lawan transaksi itu motong sembarangan, ada yang 4N2, ada yang 23. Bapak Ibu diteror, mana surat sertifikatnya? Bilang nggak punya, kena juga konstruksi dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu malah pusing di PP badannya nanti. PP badannya berarti otomatis ada yang dihitung final nggak final gitu ya. Hitung proporsional, wah tambah puyeng gitu ya. Maka silakan dibikin standarisasi. Ya kerjasama sama teman-teman accounting, bagian pemasaran, kemudian dan lain-lain itu tolong distandarisasi invoice-nya, komersialnya ya. Tolong disebutin. Misalkan ini kenanya 23 sesuai dengan PMK satu pasal berapa, nomor berapa gitu sebutin. Gitu ya. Oke. Jadi harus detail dan jelas biar nggak salah persepsi Iya, berarti ntar gak berantem lagi pas nih. ngomong. Nggak berantem pada saat ekualisasi. Oke, lanjut Iya. dari Bu Ayi Sukana. Selamat pagi Pak Dodo, perkapan untuk PPh tiga tersebut sudah terpusat karena selama ini di tempat kami percabang untuk PPh 23-nya. Tadi Bu Ai, Januari 2025. Ya, nanti kan korteksnya itu kan berjalan di 2025 ya Januari. Jadi nanti misalkan ada pembayaran sewa kendaraan ya di cabang gitu ya. Nanti pelaporannya di pusat semua. Setahu saya waktu hands on di KPP, cabang masih bisa bikin bukti potong. Cabang. Jadi pakai nitku kan. Tapi nanti pelaporan semua directnya ke SPT-nya si pusat gitu ya. Jadi kalau cabang mau bikin bukti potong masih bisa. Tapi nanti pelaporannya semua direct ke pusat. Gitu sih. Oke, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Dina Anggreni. Izin bertanya Pak, apabila ada transaksi jasa, lalu pembayarannya baru uang muka 50%, maka untuk pemotongan PPh 23-nya sudah mulai dipotong di uang muka sesuai dengan nilai yang ditagihkan, atau pada saat pelunasan dengan nilai keseluruhan. Kalau tadi kan saat pembayaran kan. Jadi kalau Mm-mm. misalkan uang muka dibayarkan ya udah terutang, Bu Diana. Jadi waktu misalkan ada tagihan 100 juta, DP-nya let's say 20%, ya udah dipotong 20% gitu ya. Nanti bill tagihannya, sisanya baru ditagih lagi, sisanya anggaplah 80% dan kita baru bebanin sebagai biaya 80%-nya, baru potong silakan. Jadi setiap sesuai dengan tanggal bayar. Jadi yang bayar pertama harusnya sudah terutang gitu. Karena kan mungkin kita udah nyatet biaya dan ada pembayaran kan. Karena tadi saat terutangnya PP tiga kan saat dibayarkan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dari Pak Satrio. Izin bertanya Pak, kalau karyawan dapat fasilitas pinjaman oleh perusahaan di mana dia bekerja, pinjaman tersebut ada bunganya. Apakah saat karyawan dipotong gaji oleh perusahaan untuk bayar cicilan pinjaman, pada transaksi tersebut terhutang PPh tiga? Kalau ya, bagaimana proses pungut, lapor, dan ekualisasinya oleh perusahaan, Pak? Pak Satrio jangan kebalik-balik nih. Yang bayar bunga itu kan karyawan, Pak, Mm-mm. bukan perusahaan. Ya. Kecuali perusahaan minjem duit ke karyawan. Hmm. Karyawannya baru nagih bunganya kan ke perusahaan. Nah, itu baru potong. Ya. Jadi kan kebalikan, karyawan dapat fasilitas, terus fasilitas itu kita bayar bunga. Jadi karyawan yang bayar bunga di sini Hmm. ke kantor gitu kan. Ya. Jadi karyawan nanti dipotong gaji untuk bayar cicilan. Betul. Nggak ada
Objek pemotongan pasal 23 nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau ditanya nggak ada objek pemotongan sama sekali. Justru perusahaan dapat pendapatan bunga pinjaman. Ya. Dan karyawan jangan motong ya. Jangan kasih tahu karyawan, tolong motong ya. Bunga pinjaman ya. Nggak, bukan langsung motong. Oke. Baik. Cukup ya Selanjutnya Pak? dari Bu Lindawati Tandio. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya, kami dapat tagihan biaya angkut dari pelabuhan ke pabrik di dalam tagihan dari PTA, di dalam tagihan itu ada lift off PTB. Sebenarnya kami ingin potong PPh tiga untuk lift off tersebut, karena tidak bisa berkomunikasi langsung dengan PTB untuk bupotnya, tetap dari DPP atau perlu di gross out. Terima kasih Pak. Ya, tadi nih Bu Linda, sebenarnya eh jadi kan tagihannya itu kan bisa isinya banyak ya. Sebenarnya Hmm. isinya bisa banyak. Sebenarnya kan sebenarnya tagihan dari PTA ini bisa jadi sistemnya reimburse ya. Jadi PTA nagih ke kita itu sistemnya reimburse. Nah, kalau sistemnya reimburse, angkanya sama gitu ya dengan angka yang ditagih oleh PTB, sebenarnya kita nggak usah motong. Masalahnya PTA-nya itu ngasih nggak rincian bill-nya tagihan dari PTB gitu ya. Kalau ternyata dikasih rinciannya, dan itu kan harusnya pemotongan pajaknya ada di PTA, bukan di kita, di PTB. Seperti yang tadi ilustrasi yang tadi tuh, yang promo tadi iklan, ya jasa iklan. Kecuali PTA nggak ngasih tagihan sama sekali, nggak ngasih rinciannya ya. Tetap dirinci tapi nggak ngasih supporting pendukungnya, maka kena atas seluruhnya dari PTA gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan PTA nggak ngasih supporting dokumennya, ya kita semua potong ke PTA semua. Pasti yang komplain si PTA sih. Jangan dipotong dari sini dong gitu ya. Ya kasih tahu, kalau Anda nggak mau potong dari sini, mana billnya dari PTB gitu. Hmm. Karena yang motong harusnya Anda gitu ya, bukan kami gitu. Tapi kalaupun kita secara, ini kan mungkin Bu Linda mau main konservatif ya. Hmm. Maksudnya mau potong kan, yang live off-nya kan. Hmm. Ya kalau kalau nggak dapat bisa komunikasi ya di cross up aja. Ya, jadi ya beban kita lah gitu. Kayaknya Bu Linda agak-agak takut nih kalau bukan aku pajak. Benda konservatif. Oke. Baik, Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo atas jawabannya yang Ya, sangat informatif ya. Sayangnya memang waktu nih sudah menunjukkan 10.30 lebih nih ya. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait dengan topik-topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan, yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan PPh 26 atas passive income dan jasa luar negeri. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join dan pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Fresh Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Bapak Ibu mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Dodo. terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya.
Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif, dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif, dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis. Selamat datang di Fast Consult Indonesia, perusahaan jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan Anda. Kami memahami setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan permasalahan bisnis dan perpajakan ke depannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk bersinergi dengan memberikan dukungan dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perpajakan perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovatif, dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang kompeten, berpengalaman di bidang perpajakan. Tim profesional kami merupakan konsultan pajak bersertifikat yang memiliki pengalaman praktek administrasi perpajakan, pemeriksaan, dan banding di pengadilan pajak. Selain itu, tim konsultan kami juga aktif mengajar materi perpajakan di berbagai universitas dan pelatihan. Kami dapat membantu Anda dengan berbagai layanan perpajakan, mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan bulanan atau tahunan, pembuatan Tipidok, hingga pendampingan SP2DK, pemeriksaan dan litigasi pajak lainnya. Fast Consult Indonesia adalah solusi satu atap untuk semua kebutuhan pajak Anda. Kunjungi website kami atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda. Fokuslah pada strategi bisnis dan perpajakan Anda tanpa khawatir dengan permasalahan pajak, karena pajak tidak seharusnya menjadi beban pikiran. Bebaskan pikiran Anda soal pajak. Fast Consult Indonesia, layanan pajak, accounting, dan transfer pricing ekonomis.